Halo, berjumpa lagi dengan saya Abum di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Video ini diperuntukkan untuk yang kursus, dan jika ingin Anda mempelajari dari materi video ini, silahkan cukup mengcopy paste dari beberapa orang yang sudah memiliki video ini. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita memulai dalam perancangan sebuah website dengan Dreamweaver. Pada dasarnya, website itu terdiri dari beberapa alamat, yang biasanya alamat itu domain. Domain itu adalah nama. Kalau punya saya adalah asastudio.org. Kita harus memiliki nama itu dengan biasanya memesan dari beberapa web hosting. Lalu kita memiliki lagi yang namanya hosting, penyimpanan data, di mana data-data itu untuk kepentingan online. Dan jika Anda lihat di alamat URL, di situ ada asastudio.org/kotak, asastudio.org/apalagi. Yang dibaca setelah garis miring, setelah slash, itu adalah folder-folder yang berada di dalam hosting. Sebelum kita mempelajari tentang itu, saya mau menunjukkan bagaimana men-setting Dreamweaver supaya bisa digunakan sebagai localhost untuk mengkondisikan bahwa localhost komputer kita itu persis sama nantinya saat file-file itu online. Di Explorer, kita buka Explorer, klik kanan Start, Explore, dan di sini sebelumnya Anda menginstal WAM, instalasi WAM. Coba Anda pergi ke Google dan tuliskan WAM server, atau cukup WAM saja, dan cari software yang dapat didownload. Di pusatnya WAM sana gratis untuk dimiliki. Setelah Anda mendownload, silahkan diinstal WAM. Lalu Anda akan mempunyai folder di C, itu WAM seperti ini. Syarat pertama, kita harus membuat folder di area WAM www. Saya buka www, dan di sini saya mau membuat folder baru. Saya klik kanan, new folder. Saya mau menamakan mungkin tutorial web. Anda bisa menamakan ini sesuai dengan kepentingan Anda. Saya menamakan tutorial web. Oke, seperti itu. Biasanya di area website kita membutuhkan beberapa gambar, atau bahkan mungkin banyak gambar. Di dalam tutorial web, di dalam folder pertama tadi, saya mau memberikan satu folder lagi, di mana folder ini saya khususkan untuk menempatkan bahan-bahan yang berupa gambar. Saya beri nama mungkin gambar. Lalu saya memberikan folder lagi, di mana saya nantinya akan memberikan di folder ini bahan-bahan yang berupa flash. Saya namakan flash. Setelah ini siap, kita kembali ke Dreamweaver dan kita masuk ke site, new site. Dan untuk memudahkan, silakan beri nama sesuai dengan nama folder yang sudah kita buat tadi. Saya masuk ke bagian advance, dan di sini saya namakan tutorial web. Lalu saya memilih di local root folder. Saya memilih di bagian browser. Saya masuk ke C, dan saya masuk ke WAM. Saya masuk ke www, dan saya pilih tutorial web. Saya double klik tutorial web, lalu klik select. Oke, dan selanjutnya di default image folder, saya memilih folder di dalam tutorial web yang sudah saya buat tadi. Saya klik browse, dan saya double klik gambar. Saya pilih, saya klik select. Setelah itu, di bagian HTTP address, saya ketikkan localhost dan garis miring, saya pilih langsung ke folder yang saya inginkan. Dalam hal ini tutorial tanda hubung web. Seperti itu. Dan setelah semuanya terisi, kita masuk ke bagian ketiga, testing server. Dan di testing server, jika Anda memakai PHP,
kasih aja pilihan PHP MySQL. Jika HTML, pilih saja none. Di sini saya mau memilih PHP MySQL, di mana nanti kalau saya menggunakan PHP tidak memilih lagi. Dan di akses saya memilih local network. Di sini ada testing server folder dan dia langsung menuju ke area yang sudah saya pilih tadi. Di URL perfect saya langsung mengaktifkan folder yang saya tulis tadi, yaitu tutorial tanda hubung web. Perlu diingat bahwa setiap kali kita membuat folder, jangan sampai memberikan spasi karena terjadi beberapa masalah di situ. Bukan masalah sih sebenarnya, cuman ada penambahan kode-kode saat spasi itu ada di alamat URL. Nanti biasanya berganti dengan 20% atau seperti itu. Jadi ada penambahan kode. Jadi nanti kita akan kesulitan saat memanggil folder yang bersangkutan jika kita memakai spasi. Usahakan jangan memakai spasi, kita memakai tanda hubung atau kita memakai garis bawah, atau langsung tanpa spasi kita menuliskan tutorial web. Setelah semuanya siap, saya tekan OK. Otomatis Dreamweaver akan mengambil semua data yang berada di folder yang sudah saya pilih tadi. Di sini akan ada isinya kalau memang folder yang saya pilih tadi sudah ada isinya. Di sini masih kosong semua. Dan jika saya membuat satu file di sini, saya mau mencoba di HTML, create, dan di sini saya mempunyai tampilan semacam ini, dan di area view saya masuk ke area view, split vertically, saya mau membuat vertikal. Dan di sini saya mau masuk ke desain, hanya di desain, dan saya mau menuliskan selamat datang di tutorial web. Oke, di sini saya mau menseleksi, lalu di bagian format saya memberikan heading 1. Saya ganti ke huruf besar. Lalu Anda bisa memberi title. Di sini ada title. Saya mau mengcopy ini, klik kanan, copy, lalu di area sini seleksi, klik kanan, paste. Otomatis di sini akan ada title nanti. Dan saya sebelumnya menyimpan file ini ke folder yang sudah saya buat tadi, dan saya namakan index. Karena dengan nama index, otomatis saat kita membuka folder, kita memanggil alamat index HTML atau index PHP atau yang lainnya yang bernama index akan diambil secara default. Oke, saya namakan index seperti ini, lalu saya simpan. Sebelum preview di Firefox, Anda harus menghidupkan WAM. Saya mau menghidupkan WAM. Di sini WAM server. Oke, saya mencari WAM. Oke, WAM server, start WAM server. Setelah itu baru saya membuat preview di Firefox. Kita tunggu WAM sampai siap. Saya preview di Firefox dan ada pernyataan semacam ini, tekan yes, lalu tekan yes lagi, dan otomatis di Firefox ada alamat http localhost tutorial web seperti ini, dan dia ke indeks HTML, ada tulisan selamat datang di tutorial web. Jadi nanti di online, mungkin jika Anda membeli domain tutorial tanda hubung web.com, localhost nanti tidak adanya tutorial web.com. Jika file HTML Anda bernama index, otomatis dia akan langsung diambil di index HTML. Mudah-mudahan untuk sementara Anda bisa memahami materi ini, dan kita akan berjumpa lagi di materi selanjutnya.
Salam. Halo, berjumpa lagi dengan saya Abum di pusat tutorial desain gratis asstudio.org. Oke, di tutorial web saya sekarang mau menunjukkan tentang pembuatan tabel. Bagaimana tabel ini bisa mengatur semua rancangan halaman kita. Dan di tutorial kali ini, di video kali ini, saya akan membuat tabel dengan pewarnaan standar dari Dreamweaver. Jadi kita tidak menggunakan gambar yang sebelumnya kita rancang dengan Photoshop dan semacamnya. Di sini saya mau mencoba membuat tabel, memberi warna, dan mungkin menambahkan beberapa tag yang kita inginkan. Oke, kalau kemarin di sini ada index, sekarang saya membuat lagi satu file. Saya masuk ke file, new, dan di sini saya pilih HTML, saya pilih layout none, dan saya tekan create. Otomatis saya sudah mempunyai HTML semacam ini, dan sebelumnya saya simpan, save as, dan saya menuliskan tabel. Oke, saya simpan. Lalu di area desain, jika Anda masuk ke desain, Anda akan melihat seperti ini, dan jika dipilih di split, Anda akan melihat code dan desain. Sementara jika Anda aktif di code, maka dia akan menampilkan kode. Saya kembalikan ke desain. Di area ini saya mau insert. Saya klik bagian menu di insert, saya memilih tabel, dan di tampilan ini saya membuat mungkin row 4, lalu kolom mungkin saya memberikan 3, cukup. Dan di tabel width saya memberikan mungkin, kalau kita berpikir resolusi komputer standar, jika kita memakai monitor standar, itu width-nya, lebarnya adalah 1024. Saya ingin halaman saya bisa dibaca semuanya, jadi saya di sini memakai di bawah 1024. Saya masukkan mungkin 960. Seperti itu. 960 pixel. Dan di border thickness saya memberikan 0, di cell spacing 0, dan di cell spacing 0. Setelah itu saya aktifkan. Oke. Otomatis saya sudah mempunyai tampilan semacam ini dari tabel yang baru saja saya buat. Di paling atas saya mau membuat header. Jadi saya akan menghilangkan 2 kolom di sebelah kanan dengan cara klik kanan di bagian kolom paling kiri, lalu Anda pilih tabel, pilih table, lalu di bagian sini Anda bisa mengaktifkan increase column span. Jika Anda aktifkan, maka kolom sebelah kanan akan hilang. Dan saya lakukan sekali lagi untuk menghilangkan kolom paling kanan. Increase column span. Sekarang saya sudah mempunyai di bagian paling atas adalah satu kolom. Rencananya saya mau membuat warna beda di area sini. Saya bisa melakukannya dengan pergi ke code. Saya masuk ke code, dan di sini ada td cool span. Dan saya masuk ke bagian sini di paling belakang, tapi di dalam simbol. Di dalam simbol ini saya masuk di bagian paling belakang. Dan di sini saya memberikan background color, saya pilih. Mungkin saya memberikan semacam ini. Setiap kali kita masuk ke area tertentu di bagian tabel, maka di paling bawah di sini ada properties yang berhubungan dengan tabel tersebut. Oke, saya kembali ke desain, maka otomatis sekarang di bagian paling atas saya sudah mempunyai warna yang berbeda. Lalu
Saya di sini mau mengaktifkan di horizontal. Saya pilih di bagian horizontal di propertiesnya arrow, saya aktifkan center. Dan di bagian vertikal, saya aktifkan top. Seperti itu. Maka kursor saya sudah ada di tengah. Sekarang, saya mau menuliskan mungkin judul dari halaman saya. Saya memberikan mungkin tutorial web. Semacam ini. Di sini tidak akan terlihat karena tulisan itu sama dengan background. Di sini saya mau masuk ke setting halaman dan saya masuk ke modify, page, properties. Dan di sini saya mempunyai beberapa kolom perintah semacam ini. Di bagian page font, saya mau memilih mungkin Verdana dan size-nya saya mungkin memakai 14 supaya terbaca oleh pengunjung. Dan di tag font saya memilih mungkin hitam. Secara dasar saya memilih hitam. Lalu di background color saya memilih mungkin semacam ini, background halaman dan tag color hitam. Lalu di bagian sini ada left margin. Kalau kita lihat bahwa di sini ada jarak dari paling atas, paling kiri, paling bawah, juga paling kanan. Jika saya ingin menggunakan ini full, jadi tidak ada jarak dari atas, kiri, kanan, atau bawah, saya mengaktifkan di sini di left margin saya memberikan 0. Di right margin saya memberikan 0. Sementara di top juga 0 dan bottom 0. Dan sekarang jika saya apply, otomatis saya sudah mempunyai semacam ini. Dan saya lanjutkan ke bagian link CSS. Di sini adalah tulisan tag yang terdapat link. Saya memberikan di link mungkin fontnya beda. Saya memberikan mungkin di Georgia. Dan saya aktifkan bold. Di size saya mungkin memberikan 14 juga sama, cuma beda tipe tulisan. Dan di link color, saat tag itu mempunyai link, saya memberikan mungkin warna ini. Dan rollover, saat tag itu di atasnya ada kursor, dia akan berubah mungkin seperti ini. Dan setelah link tersebut dikunjungi, visited link, saya mungkin merubahnya ke semacam ini. Dan aktif link, saat link tersebut, saat tag tersebut diklik, saya mungkin merubah ke putih. Di sini underline style, saya mau pilihan show underline only on rollover. Jadi ada garis bawah setelah dilakukan rollover. Pada saat rollover ada garis bawah. Saya lanjutkan ke bagian heading. Di heading, saya mau memberikan heading 1, mungkin saya pilih fontnya. Mungkin saya memakai Tahoma. Dan di sini di heading, saya memilih berapa pixel, mungkin saya beri paling besar di heading 1. Dan warnanya mungkin saya ambil putih untuk background yang saya beri nanti warna hitam. Dan di heading 2 saya memberikan mungkin 12, dan di warna saya mungkin memilih seperti ini. Di heading 3 saya mungkin memberikan 14, dan di warna mungkin saya memberikan biru. Sementara di heading 4 saya memilih 16, lalu di warna mungkin biru seperti ini. Dan di heading 15 saya memakai 18 dan warna mungkin agak gelap, mungkin segini. Dan di sini saya memakai 24 pixel dan mungkin saya beri agak cerah.
mungkin seperti ini. Dan jika saya apply dan tekan OK, otomatis saya sudah mempunyai settingan seperti tadi. Di bagian title, saya mau menseleksi tag yang sudah saya tulis tadi. Sekarang di bagian format, saya akan pilih di heading 1. Otomatis saya sudah mempunyai semacam ini. Karena di heading 1 tadi adalah font size-nya 36 dan di warna adalah warna putih. Sekarang saya mau preview di Firefox. Yes to all. Yes. Yes. Maka sekarang saya sudah mempunyai satu halaman di mana sudah ada title dan pewarnaan yang sudah saya pilih di settingan Dreamweaver. Oke, sebelumnya Anda aktifkan WAMP server. Di sini saya mencari WAMP start WAMP server, dan setelah WAMP aktif reload, maka akan tampil semacam ini. Saya sudah mempunyai tabel dengan title yang berwarna hitam dan tulisan yang berwarna putih. Oke, saya lanjutkan di tutorial web dasar. Di sini, di bagian arrow di kolom paling kiri, saya mau memberikan tabel lagi yang nanti saya fungsikan sebagai menu. Saya masuk ke menu paling atas, saya insert table, dan di sini arrow saya mungkin memberikan 10 karena mungkin nanti di area sini saya berikan beberapa menu, mungkin sekitar 10, dan di kolom saya memberikan 1 karena tidak ada kolom di tabel ini, dan di tabel width saya memberikan 100, dan di bagian paling kanan pixel saya ganti dengan persen karena nanti saya fungsikan, saya perintah tabel ini persis sama dengan arrow dan kolom, nanti akan sesuai dengan area yang sudah saya pilih ini. Jadi besarnya nanti 100%. Saya tekan OK. Otomatis saya sudah mempunyai semacam ini tabel, dan di sini di tabel di row 1 saya mungkin memberikan semacam ini. Menu 1 spasi, lalu saya seleksi tulisan ini, dan di link, jika Anda ingin memberikan link, Anda bisa masuk ke bagian, setelah menseleksi Anda masuk ke bagian properties paling bawah dan berikan alamat link yang Anda inginkan. Di sini saya mau memberikan pagar supaya nanti di sini ada link. Dan di target Anda bisa memilih blank jika Anda inginkan halaman yang akan muncul adalah halaman baru. Dan jika Anda ingin halaman tersebut yang terganti halaman, Anda pilih self. Oke, saya pilih self. Dan sekarang otomatis saya sudah mempunyai menu di bagian tabel, dan saya mau memberikan menu ini di arrow berikutnya. Saya klik kanan, lalu copy, dan saya masuk ke arrow selanjutnya, klik kanan, paste. Saya memberikan 2, lalu saya masuk di arrow berikutnya, klik kanan lagi, paste. Saya berikan 3. Selanjutnya seperti itu sampai selesai di arrow 10. Anda juga dapat menggunakan shortcut, tekan Ctrl lalu V
maka Anda langsung mempaste. Ctrl V ganti 7, Ctrl V ganti 8, Ctrl V ganti 9, dan Ctrl V ganti dengan 10. Oke, seperti itu. Dan di sini saya mempunyai menu semacam ini dan saya mau mengatur di sini. Klik tabel menu seperti ini, lalu tekan panah ke kanan. Dia seperti itu, dan di width, di properties width, saya mau memberikan mungkin 200. Sekarang saya mempunyai area tabel menu menjadi 200 pixel. Mungkin terlalu lebar, saya memberikan mungkin 140 pixel. Oke, semacam itu. Saya kurangi lagi. Oke, seperti itu. Dan di tabel ini saya masuk ke kode. Saya sudah mempunyai tabel yang berisi menu 1, menu 2, dan ada ahelp. Ini adalah kode link. Dan saya masuk di bagian tabel sini dan saya mau menambahkan spasi. Otomatis muncul semacam ini dan saya mau memberikan background color. Saya double klik BG color. Saya pilih mungkin putih. Dan saya kembali ke desain. Otomatis saya sudah mempunyai background menu yang berwarna putih. Dan jika saya preview di Firefox, yes, saya sudah mempunyai sebuah rancangan halaman semacam ini. Di sini ada menu, dan jika saya pilih menu akan seperti ini. Saya mau merubah lagi, saya masuk di Dreamweaver dan saya aktifkan tabel menu. Dan saya memberikan di cell padding mungkin 6, cell space mungkin 6. Saya sudah mempunyai tombol menu yang semacam ini. Sekarang menjadi besar. Saya preview di Firefox. Yes. Otomatis saya sudah mempunyai tampilan menu yang berbeda. Oke, di sini mungkin saya memberikan, kita kembali ke klik tabel menu dan tekan panah ke kanan. Dan di bagian sini mungkin saya memberikan 180 pixel. Dan sekarang saya preview lagi. Yes. Saya sudah mempunyai menu yang lebih lebar dari sebelumnya. Oke, kita lanjutkan di tutorial berikutnya. Oke, saya lanjutkan di bagian ketiga. Di kolom tengah, bagian yang lurus dengan tabel menu. Di sini saya mau memberikan mungkin di horizontal. Saya aktifkan center, lalu di vertikal. Saya aktifkan top. Di tengah, saya akan menuliskan beberapa kata yang menjelaskan tentang halaman ini. Mungkin seperti ini. Lalu saya seleksi dan memberi format di heading 6. Oke, semacam ini. Lalu saya tekan enter 2 kali. Lalu saya menuliskan beberapa. Oke, dan seterusnya. Lalu enter lagi dan Anda tuliskan. Oke, seperti ini. Dan di sini nanti isi dari halaman yang kita inginkan. Dan sekarang saya masuk ke kolom ketiga. Saya masuk kolom 3. Lalu saya di horizontal saya aktifkan mungkin right.
Dan di vertikal saya memberikan top, lalu di width saya memberikan mungkin 140. Dan di sini saya memberikan tabel insert, tabel yang rencananya nanti saya isikan semacam advertising atau iklan atau link yang berasal dari eksternal link. Saya memberikan mungkin 4 untuk advertisingnya. Saya tekan OK dan saya memberikan 100%, saya tekan OK. Lalu di bagian sini saya mungkin mengganti di tabel light center di tabel ini, dan saya masuk ke row 1, saya memberikan mungkin nanti kita di sini bisa diisikan dengan gambar atau semacamnya, dan di sini nanti saya memberikan link juga. Saya memberikan sama seperti tadi, pagar, dan targetnya adalah blank karena saya ingin saat orang mengklik ini dia membuka halaman baru. Dan di sini saya seleksi Ctrl C, lalu saya pergi ke bawahnya Ctrl V, dan saya ganti 2, pergi ke row bawahnya Ctrl V, saya ganti 3, pergi ke bawahnya Ctrl V, saya ganti 4. Lalu di bagian row yang ini saya mau masuk ke code dan saya memberikan di bagian sini. Di sini ada perintah tabel baru, dan di row yang sini, di sini tadi saya sudah mengaktifkan 140 dan saya masuk ke bagian belakang. Otomatis di sini ada background yang berhubungan dengan kolom yang bersangkutan. Saya masuk ke background dan saya memberikan mungkin warna putih atau mungkin saya gunakan mungkin warna agak gelap seperti ini. Dan jika saya masuk ke desain, kita lihat di bagian paling kanan, di bagian kolom advertising, di situ sudah ada perubahan semacam itu. Sekarang jika saya preview di Firefox, maka saya sudah mempunyai halaman yang lumayan menarik hanya dengan menggunakan beberapa warna yang ada pada Dreamweaver, dan warna-warna itu adalah warna-warna standar dari website. Oke, di sini ada sebuah kesalahan di bagian row paling kiri. Saya masuk di Dreamweaver lagi, dan di bagian sini saya klik panah ke kanan, dan di bagian sini di horizontal saya aktifkan mungkin left, vertikal saya memberikan top. Jika saya preview lagi di Firefox, tekan yes. Sekarang dia berada di paling atas. Oke, seperti itu. Dan mungkin saya mau menambahkan satu lagi di bagian bawah. Di sini di tengah saya mungkin memberikan semacam tanda bahwa ini yang buat siapa, macam-macam. Saya mau mengaktifkan horizontal center dan saya memberikan mungkin dibuat oleh. Dan di album saya mungkin memberikan link www.asastudio.org, mungkin semacam ini, dan di target saya berikan blank. Dan saya preview di Firefox, saya sudah mempunyai satu halaman yang cukup menarik hanya dengan menggunakan warna. Saya tambahkan mungkin warna. Di sini saya mungkin memberikan seperti tadi di bagian head, saya hilangkan kolom sebelah kanan, increase kolom span, lalu saya klik kanan lagi tabel, increase kolom span, dan otomatis sekarang saya sudah mempunyai satu kolom di area sini, dan saya aktifkan di horizontal center, maka saya sudah mempunyai dibuat oleh ini berada di tengah. Dan di bagian sini saya mau memberikan warna yang berbeda, mungkin putih. Oke, semacam ini. Dan saya preview di Firefox.
saya sudah mempunyai halaman semacam ini. Dan lumayan menarik walaupun kita tidak memakai gambar yang kita rancang dengan Photoshop. Oke, sekian tutorial dan kita lanjutkan ke pembuatan desain gambar dari Photoshop dan kita taruh di beberapa bagian dari halaman yang kita inginkan. Sampai jumpa, salam. Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Kesempatan kali ini saya mau mencoba merancang website dengan Photoshop. Oke, pertama kita buat project. Kita masuk ke file, new, dan di sini ada beberapa dialog dan di width saya membuat 960 pixel. Sebelah kanan Anda bisa memakai pixel. Lalu di height Anda pakai 300 pixel juga, dan di bawah di resolution saya memakai 72 pixel per inci. Lalu di content di sini ada pilihan white background color transparent. Jika saya aktifkan background color maka otomatis dia akan berwarna putih karena di Photoshop saya di background itu berwarna putih. Jika saya mengaktifkan white maka dia akan putih juga. Saya tekan oke. Otomatis saya sudah mempunyai project seperti ini. Dan di sini saya mau membuat 140 di height. Saya masuk ke rule. Jika tidak ada rule, Anda bisa pergi ke view, rule. Anda aktifkan rule. Lalu di bagian rule, Anda klik kanan untuk merubahnya ke pixel. Diklik kanan, lalu pilih pixel. Setelah itu, Anda bisa men-zoom out atau men-zoom in. Anda bisa memakai tombol sebelah sini. Anda bisa zoom out dengan seperti ini, klik saja seperti ini, atau pakai shortcut dengan Ctrl plus. Hasilnya akan sama. Dan saya sekarang membuat guideline di 140. Saya klik pada bagian rule paling atas yang horizontal. Saya klik, lalu saya drag menuju ke 140 di height. Oke, saya lepas. Lalu saya pergi ke zoom out. Lalu saya klik lagi supaya project kembali pada posisi awal. Oke, setelah itu saya masuk ke selection tool, rectangular mark width tool. Di sini saya membuat layer baru dan saya namakan layer baru tadi dengan klik 2 kali dan namakan mungkin head BG background. Setelah itu saya tetap aktif di selection tool dan saya klik dari kiri ke kanan sampai batas dari guideline yang sudah saya buat. Lalu saya lepaskan. Saya sudah mempunyai area semacam ini. Lalu sekarang saya aktifkan gradient tool. Di sebelah sini ada gradient tool. Anda aktifkan, lalu di atas ini ada beberapa menu dari gradient. Anda bisa memilih, bisa menambahkan, dan di sebelah sini adalah pewarnaan. Kita bisa memilih warna, dan di sebelah kanannya lagi ini adalah tipe gradient. Di sini ada linear, ada radial, ada diamond gradient. Lalu di bagian mode di sini ada pewarnaan. Kita bisa memakai normal, dissolve, behind, darker, multiply, dan masih banyak lagi di sini. Sedangkan di sebelah kanan adalah opacity, bagaimana kita mengatur dari pewarnaan dari gradient yang akan kita tempatkan di layer. Di sini opacity secara default ada 100%, jadi akan solid nanti hasilnya. Jika kita memakai 35% maka dia akan transparan dan seterusnya. Lalu di sini ada lagi reverse. Biasanya kalau kita aktifkan di sini maka akan terbalik warna yang kita atur tadi. Oke, kita langsung saja bagaimana mengatur warna dari gradient. Anda bisa masuk ke bagian sini, tanda panah ke bawah, dan Anda bisa memilih salah satu dari preset yang sudah disediakan oleh Photoshop. Atau Anda bisa mengklik bagian tengah dari warna ini, klik satu kali, maka akan muncul gradient editor. Di sini saya bisa menghilangkan seperti ini. Jika menghilangkan, kita cukup melemparnya ke bawah atau ke atas.
Dan saya juga bisa menambah dengan hanya satu kali klik di bagian sini sampai ada kursor bergambar tangan, dan menghilangkannya kita tinggal seperti ini. Lalu saya akan memilih warna. Di sini saya klik satu kali, maka di bawah akan muncul color. Anda bisa mengklik color atau double klik dari handle ini, maka akan keluar seperti ini, atau satu kali klik dan satu kali klik di color sini, maka akan keluar seperti tadi. Fungsinya sama persis dengan yang tadi. Saya mau memberikan mungkin biru muda. Lalu di bagian sini di paling kanan saya mengklik satu kali, saya aktifkan color, dan saya pilih warna yang saya inginkan. Oke, mungkin semacam ini. Setelah saya mengatur dan siap untuk dipakai, saya tekan oke. Untuk memberikan warna gradient kepada layer yang kita maksud, kita hanya butuh mengklik dan drag seperti ini. Lepas, maka saya sudah mempunyai warna gradient yang sudah saya atur sedemikian rupa, atau ke kanan ke kiri. Jadi kita bisa mengaktifkan gradient dengan cara klik lalu di drag. Oke, mungkin di head background saya mau memakai semacam ini. Dan sekarang saya mau memberikan teks di horizontal type tool. Di sini saya aktifkan. Lalu di sini Anda bisa mengatur. Di sini ada preset, bisa ditambahkan atau dikurangkan. Di sini ada tipe dari huruf yang akan kita tuliskan. Saya mungkin mau memakai Georgia. Dan di sini di sebelah kanan ada bold, italic. Saya memakai italic. Dan di sini saya memakai 100 pt. Anda bisa memilih atau memasukkan angka sesuai dengan keinginan dengan menseleksi lalu memasukkan angka baru. Dan di sini ada sharp, strip, strong, smooth. Saya coba mengaktifkan smooth. Lalu di bagian sebelah kanan, di sini saya mau mengaktifkan left, rata kiri. Dan di warna, saya mau merubah warnanya mungkin seperti ini. Saya tinggal masuk dan memilih warna tertentu yang saya inginkan di area project saya. Saya klik satu kali, otomatis warna tersebut sudah masuk di bagian sini. Lalu saya tekan oke. Setelah itu saya klik di bagian project saya. Saya klik satu kali dan di situ sudah ada kursor untuk text tool. Saya memakai tulisan mungkin head title. Oke, seperti itu. Dan saya bisa memindah teks saya ke manapun yang saya inginkan dengan cara mengklik di sini. Jika di tag, Anda otomatis saat berada di luar, kursor akan berubah menjadi move tool. Sementara saat berada di dalam tag, dia akan berubah menjadi text tool seperti ini. Kita bisa memakai move tool di sini dan kita bisa menggerakkan apapun yang kita inginkan. Di sini ada layer tag yang aktif. Jadi setiap kali kita memakai move tool dan memindahkan kursor dengan klik lalu drag, tag yang berpindah. Kalau saya aktifkan head BG, maka setiap kali kita masuk project dan memindahkan sesuatu, head BG lah yang akan berpindah. Oke, untuk sementara kita cukupkan di sini dan kita lanjutkan ke tutorial yang akan datang. Salam. Halo, Anda sedang menyaksikan tutorial dari www.asastudio.org. Saya Apem. Oke, kita lanjutkan dengan pembuatan template dengan Adobe Photoshop. Kalau kemarin kita sudah membuat head title semacam ini, dan saya sekarang mau menambahkan satu tag. Di sini saya aktifkan text tool, lalu saya klik di bagian head. Di sini otomatis head title terseleksi karena apa? Kita masuk di head title. Saya akan mencoba mengklik bagian yang lain. Lalu saya kembali ke tag lagi, dan di sini saya mau mengklik di bagian luar, umpamanya di sini. Otomatis sekarang di area layer muncul layer 2 dan di sini berupa tag. Oke, di sini saya mau merubah. Di sini saya memakai 30. Lalu di type saya memakai Lucida Sans Unicode. Dan saya mengetikkan beberapa. Di sini adalah saya mau menuliskan deskripsi dari halaman. Oke, saya sudah mempunyai seperti ini. Dan saya seleksi dari tag yang baru, semuanya saya seleksi dan saya memilih warna.
saya memakai mungkin biru tua seperti ini, saya tekan OK, maka saya sudah mempunyai tulisan semacam ini. Dan di sini mungkin saya berikan huruf besar. Oke, seperti itu. Lalu saya masuk ke bagian layer, dan di layer text saya klik satu kali. Lalu saya pergi ke bawah. Di sini ada add a layer style. Saya mau mengaktifkan layer style. Lalu saya memberikan drop shadow. Apa yang terjadi saat saya mengaktifkan drop shadow? Di sini tulisan saya sudah ada bayangan, dan kita bisa mengatur bayangan di area angel. Di sini otomatis bayangan akan berubah, dan saya memakai mungkin min 90, jadi bayangan berada di atas seperti itu. Lalu saya aktifkan stroke, lalu seleksi stroke, maka kita sudah dibawa ke propertiesnya stroke. Dan di stroke saya mau memberikan mungkin warna seperti ini. Saya berikan semacam ini, biru muda, dan saya tekan OK. Lalu di bagian size saya berikan 1. Otomatis saya sudah mempunyai tag yang nuansanya seperti ini. Jika Anda mau mencoba beberapa parameter yang lain, silahkan dicoba satu demi satu dan pahami arti dari masing-masing fasilitas yang ada. Saya tekan OK. Selanjutnya saya membuat guideline lagi. Saya klik di bagian horizontal di rule paling atas, lalu saya klik drag. Saya posisikan mungkin sekitar segini, karena saya nanti di area ini saya mau membuat menu. Lalu saya memberikan satu layer lagi, dan di sini saya klik 2 kali untuk menamakan button menu. Oke, semacam itu. Lalu saya kembali ke selection tool, rectangular marquee tool, dan saya klik dari kiri, dari guidelines nomor 2 sampai guideline nomor 3 seperti itu. Lalu sekarang saya aktifkan zoom tool, dan saya membuat di zoom in untuk memperbesar. Lalu saya masuk ke gradient lagi, dan saya pilih warna di gradient. Lalu saya membuat warna lagi di sini 1. Mungkin saya merubah di mungkin putih. Saya tekan OK. Lalu di sini saya memberikan 1 lagi. Saya klik 1 kali, saya lalu pilih biru semacam ini, dan saya masuk lagi biru ini untuk merubah pewarnaan, mungkin menuju ke lebih mudah. Oke, mungkin semacam ini. Saya atur. Oke, semacam itu. Lalu saya tekan OK. Dan di sini saya mau memberikan gradient pada area yang sudah saya seleksi sebelumnya. Kita bisa memberikan gradient dengan cara klik lalu drag seperti ini. Dan di sini saya mau memilih linear, garis lurus, lalu saya drag lagi, maka saya sudah mempunyai seperti ini. Dan untuk memastikan arah dari mouse kita, kita bisa menekan shift. Otomatis kita akan mendapatkan lurus 45 derajat, atau horizontal, atau vertikal. Oke, semacam itu. Tekan shift lalu drag, maka kita akan mendapatkan semacam ini. Saya mau buat mungkin semacam ini. Saya zoom out, maka saya sudah mempunyai area button semacam ini. Dan saya masuk ke selection tool, saya klik kanan, deselect untuk menghilangkan seleksi. Sekarang di bagian sini di bawah menu, saya mau membuat lagi guideline lagi, kecil saja, mungkin semacam ini. Lalu saya aktif di selection tool, lalu saya aktifkan dari kiri, drag ke kanan, dari guideline nomor 2 ke guideline nomor 3. Saya sudah mempunyai seleksi, area seleksi semacam ini, dan saya kembali ke gradient tool. Di sini saya mau menseleksi warna lagi. Saya hilangkan beberapa warna yang sudah ada. Lalu saya di sini memberikan di tengah, lalu saya memberikan di paling kiri 1,
handle lagi, dan saya memberikan warna mungkin agak tua. Oke, mungkin semacam ini, atau mungkin malah gelap. Oke, mungkin semacam ini. Dan di area sini, di handle paling kanan, saya klik satu kali, lalu saya pilih warna paling kiri. Otomatis sekarang di kiri dan kanan saya sudah mempunyai warna semacam ini. Saya tekan OK. Lalu saya zoom out lagi satu kali lagi, dan saya memberikan gradient dengan mendrag dari kiri ke kanan. Anda pastikan untuk menekan shift supaya hasilnya lurus. Saya sudah mempunyai gradient semacam ini. Oke, kita lanjutkan. Dan di bawahnya saya mau membuat footer. Saya masuk ke selection lagi, dan saya memberikan guideline lagi, mungkin sebesar ini, dan saya seleksi satu klik untuk menghilangkan selection yang sudah aktif, dan klik lagi lalu drag dari guideline 3 ke guideline 4. Oke, seperti itu. Dan saya membuat lagi satu layer. Saya double klik untuk menamai, saya namakan footer. Oke, semacam itu. Lalu di sini saya mau membuat kotak dengan warna satu warna. Jadi saya butuh memilih area foreground, set foreground color. Saya klik satu kali, dan di sini ada tampilan warna, dan di warna saya mau memberikan mungkin, oke, saya memakai mungkin semacam ini. Saya tekan OK. Dan untuk memberi warna di area yang terseleksi, saya cukup masuk ke edit, fill, dan di sini pastikan bahwa foreground color yang aktif, karena jika kita aktif di background, maka di sini akan warna putih yang diberikan. Saya aktifkan foreground color, lalu tekan OK. Otomatis saya sudah mempunyai area ini. Area yang terseleksi adalah warna foreground. Lalu di footer masih aktif, dan saya aktifkan lagi add a layer style. Saya klik satu kali, lalu saya memberikan bevel and emboss. Apa yang terjadi saat kita mengaktifkan bevel and emboss? Maka footer saya akan terkesan menjadi 3 dimensi semacam ini. Saya bisa mengatur size, saya bisa mengatur seperti ini, dan di soften tingkat kelembutan akan saya atur semacam itu. Saya kasih mungkin 10. Setelah cukup, saya tekan OK. Sekarang saya klik kanan dan deselect. Saya sudah mempunyai template semacam ini. Di atas ada head, title, dan di bawahnya ada menu, di bawahnya lagi ada body, dan di bawahnya lagi ada footer. Sekarang saya mau mengaktifkan crop tool, lalu saya seleksi bagian atas sampai ke guideline paling bawah. Setelah selesai, saya tekan enter. Saya sudah mempunyai bagian seperti ini. Sekian pembuatan template dari Photoshop, dan setelah ini kita mencoba memilah-milah dari template yang sudah jadi ini, dan kita transfer di Dreamweaver. Oke, kita berjumpa lagi di tutorial selanjutnya. Salam. Halo, Anda sedang menyaksikan tutorial dari www.asastudio.org. Saya Abem. Sekarang kita lanjutkan pembuatan template dengan Adobe Photoshop. Kalau kemarin kita sudah selesai men-setting dari project, di mana kita sudah ada head, title. Di sini saya siapkan untuk menu, dan di sini body, dan di sini footer. Saya sekarang akan berusaha memilah-milah dari keempat bagian ini. Di sini saya mau mengaktifkan slice. Di sini ada slice select tool, dan saya klik dan tekan agak lama supaya muncul menu yang ada. Saya mau memilih slice tool. Saya sekarang mengaktifkan dari atas ke guideline nomor 2. Saya lepas,
Otomatis sekarang saya punya slice 1, yaitu yang men-slice head title. Lalu saya membuat lagi slice kedua yang saya tempatkan di guideline nomor 2 sampai guideline nomor 3. Saya lepas, maka saya sudah mempunyai slice 2. Dan sekarang di body saya klik lalu drag menuju ke area body, saya lepaskan. Di sini ada slice 3. Lalu saya pergi ke guideline paling terakhir, saya klik lalu drag menuju ke guideline nomor 3. Oke, seperti itu, dan saya lepaskan. Saya sudah mempunyai slice 1, 2, 3, dan 4. Setelah kita memisah-misah seperti ini, saya sekarang menyimpan project saya. Save. Anda namakan sesuai dengan keinginan Anda. Kalau di sini saya menamakan template.psd. Lalu, setelah ini siap, slice sudah ada dan sudah siap untuk diekspor, saya sekarang masuk ke file, save for web, dan di sini saya memberikan di JPEG di sebelah kanan. Di sini ada pilihan JPEG. Anda bisa memilih menjadi mungkin PNG atau GIF atau WBMP dan semacamnya, tapi di kasus ini saya mau memakai JPEG. Saya klik JPEG. Lalu di sini ada quality. Anda bisa memakai mungkin 60 atau 70 atau 80. Dan ini hubungannya dengan kapasitas file yang kita dapatkan nanti, juga kualitas gambar. Di sini saya mau memakai high 100%. Setelah itu saya mengklik tombol save. Otomatis saya sudah mempunyai seperti ini. Di sini ada template.html karena nanti di bagian ini akan dijadikan sebuah tampilan HTML secara default oleh Photoshop. Dan di setting di situ ada background image atau custom atau default setting atau semacamnya. Di sini tidak saya rubah dan saya memakai default setting. Di bagian slice saya memilih di all slice. Kalau semuanya sudah siap, pilih folder yang Anda inginkan di mana menempatkan gambar ini. Sebaiknya Anda memilih di folder website di mana Anda siapkan untuk membuat rancangan website. Kalau di sini saya masuk ke bagian WAM, di C Anda install WAM dulu. Lalu saya masuk ke WAM dan di sini saya masuk di www. Kalau Anda ingin membuat folder baru, silakan buat folder baru, dan di sini saya mau mengaktifkan folder web. Saya klik web dan tempatkan project Anda di folder paling luar di sini. Saya akan simpan di folder web. Saya tekan save. Maka otomatis jika saya lihat di Explorer di bagian C, WAM, www, dan web, saya sudah mempunyai template HTML. Dan jika saya preview di Firefox, klik kanan, open with Firefox, saya sudah mempunyai tampilan dari rancangan yang sudah saya buat di Adobe Photoshop tadi. Oke, persis sama dengan tampilan, dan ini hasil sebenarnya dari Adobe Photoshop dengan kita memakai 960 pixel kali berapa tadi setelah kita crop. Dan saya mau masuk lagi di bagian sini. Saya tutup Firefox dan saya masuk ke image. Di sini jika kita memilih tampilan detail, kita sudah mempunyai template 1, template 2, template 3. Sepertinya ada yang kurang ini. Di template 1 kita punya head. Di template 1 kita punya head. Di template 2 kita punya di template 2 kita punya button. Dan di template 3 ini body dengan footer. Jadi satu. Kita edit di template 3. Saya kembali ke Photoshop. Saya aktifkan file, open. Lalu saya masuk di tempat penyimpanan saya di web, image, dan saya ambil template 3. Saya tekan open dan di sini ada semacam ini. Lalu saya memberikan crop dan saya seleksi area body. Seperti itu. Lalu saya tekan tombol enter pada keyboard. Dan di sini saya mau menggunakan, saya klik lalu saya ambil image size untuk mengatur image. Di height untuk memperkecil kapasitas, saya hanya perlu 1 pixel di sini. Saya ganti 1 pixel dan saya tekan OK. Maka otomatis jadi kecil semacam ini karena tadi kita saat di image size di sini ada constraint proportion aktif.
Saya cancel dan saya sekarang masuk ke history untuk mengembalikan ke langkah sebelumnya dan saya aktifkan crop. Maka akan kembali ke bentuk semula dan saya kembali masuk ke di handle project, saya klik kanan, lalu saya ambil image size dan saya pastikan bahwa constraint proportion saya matikan dan di sini di height saya beri 1 pixel. Di width tetap saya tekan OK. Otomatis saya sudah mempunyai height 1 pixel. Sekarang saya masuk ke file lagi, save for web, dan saya klik simpan, save. Lalu saya masuk ke web image dan saya memberikan mungkin template 4. Oke, seperti itu. Saya tekan save. Maka otomatis di bagian image saya sudah mempunyai template 4. Template 3 footer. Dan sekarang saya mau mengedit juga. Saya tutup dulu, saya tekan no karena saya tidak akan menyimpan ini. Dan saya sekarang mengedit di bagian button menu. Saya ambil file, open, dan saya ambil template 2 karena di template 2 adalah, kalau kita lihat dia di template 2 button. Oke, di sini saya mau open dan di sini saya sudah mempunyai button. Di sini saya mau perkecil lagi karena yang saya butuhkan hanyalah height-nya. Sekarang saya mengaktifkan di width itu 1 pixel karena rencananya nanti saya repeat di bagian Y, di bagian width itu saya repeat, saya ulang-ulang. Saya masuk lagi di bagian handle, saya klik kanan, saya masuk ke image size, lalu pastikan bahwa constraint proportion tidak aktif, tidak ada tanda centang di bagian sini. Lalu di bagian width saya ganti dengan 1 pixel, lalu saya tekan OK dan saya kembali masuk ke file, save for web, dan di sini pastikan Anda memakai JPEG, lalu tekan save dan tempatkan di, atau memakai mungkin kita pakai nomor 5 saja, kita pakai nomor 5 dan saya tekan save. Maka di bagian image saat kita lihat di Explorer kita sudah mempunyai template 5 dan ini adalah menu, sedangkan template 4 adalah body. Dan untuk yang terakhir saya tutup dulu, lalu saya tekan no dan saya buka lagi di bagian footer. Footer tadi template nomor 3. Saya open, lalu saya crop lagi, saya aktif di crop tool, lalu saya seleksi dan saya menseleksi bagian footer saja. Jika Anda tidak yakin dengan seleksi, Anda bisa mengaktifkan zoom tool. Lalu di sini pernyataan karena kita belum menyeleksi memerintahkan pengekropan, maka di sini ada crop the image. Kita mau down crop atau cancel atau crop. Saya pilih crop. Atau kita kembalikan lagi, open. Saat kita masuk di sebuah perintah dan kita membuat perintah semacam ini, kita harus menyelesaikan perintah ini terlebih dahulu sebelum kita masuk ke perintah lain. Jika tidak kita selesaikan, maka saat kita masuk ke perintah lain ada sebuah pernyataan semacam ini. Dan di sini artinya saat kita aktifkan crop, maka otomatis langsung di crop. Kalau kita aktifkan cancel berarti batal dan down crop tidak akan di crop. Semacam ini. Saya aktifkan zoom in dulu untuk memperbesar. Anda klik beberapa kali dan otomatis saya sudah mempunyai area yang sangat besar seperti ini. Lalu saya kembali ke crop lagi dan saya crop bagian sini. Saya pastikan di area sini tepat areanya seperti ini. Oke, seperti ini. Lalu saya ambil di bagian kiri dan kanan. Saya mendrag ke kanan supaya tepat di area paling kanan. Seperti itu. Dan yang kiri Anda masukkan ke kiri sampai mentok di bagian kiri. Seperti itu. Lalu kita kembali ke kanan. Kita perkecil area supaya terlihat semua. Kita kembali ke kanan dan di sini sudah ada crop di paling kanan. Dan setelah semuanya siap dan posisinya benar, kita kembali untuk memerintahkan ini dengan tombol enter.
Otomatis saya sudah mempunyai crop macam ini, dan saya zoom out supaya melihat hasil dari footer yang sudah saya crop tadi. Terakhir, saya menyimpan dengan masuk ke menu file, save for web, dan di sini saya memakai JPEG, tekan save, lalu di sini saya mengganti dengan mungkin 6 seperti ini. Saya tekan save. Otomatis saat saya masuk di image, saya sudah mempunyai template 6. Template 6 adalah button, template 5 adalah menu, template 4 adalah body, dan template 1 adalah head title. Oke, sekarang kita sudah mempunyai bahan-bahan yang kita butuhkan untuk rancangan web design. Kita cukupkan di sini untuk pembuatan template dari Adobe Photoshop, dan kita akan lanjutkan bagaimana kita membuat tampilan, kita menyusun tampilan dari template yang sudah kita buat di Photoshop, lalu kita merancang dengan Dreamweaver sebuah halaman dari bahan-bahan yang sudah kita buat di Adobe Photoshop. Oke, sekian tutorial, dan kita jumpa di tutorial selanjutnya. Salam. Halo, Anda sedang menyaksikan tutorial dari www.asastudio.org. Kita lanjutkan tutorial pembuatan website dasar. Kemarin kita sudah membuat gambar untuk halaman, dan jika sekarang dilihat di bagian image, kita sudah mempunyai template 1, template 2, template 3, template 4, dan sampai template 6. Saya mau membuka template atau saya mau membuat file baru, new, dan saya buka HTML, saya tekan create. Di sini saya sudah mempunyai HTML, dan langsung saya simpan ke file di folder web, di mana saya mengaktifkan folder ini untuk menempatkan semua project saya, dan saya simpan sebagai template.html. Saya tekan save, lalu di sini saya replace. Oke, setelah itu di bagian template kita, kalau kita lihat di Photoshop, saya buka Photoshop. Di rancangan kemarin kita sudah mempunyai 4, yaitu bagian head, bagian menu, dan body, lalu bagian footer. Di sini ada 4 bagian. Maka di area Dreamweaver, saya kembali ke Dreamweaver, dan di sini saya membuat insert table, dan di sini saya membuat arrow 4. Saya membuat arrow 4. Lalu di kolom saya membuat 1 seperti ini. Lebarnya saya samakan dengan lebar project, yaitu saat kita kembali ke Photoshop, kita klik kanan image size. Di sini ada 960 pixel. Saya cancel, saya kembali ke Dreamweaver. Di width, tabel width 960 pixel. Saya tekan OK. Lalu di bagian arrow pertama, di sini saya mau mengaktifkan atau mengambil gambar dari project, dan saya mengambil insert image, dan di folder image saya buka, lalu saya masuk ke bagian view menu thumbnail, dan di sini saya ambil di template 1.jpg. Saya tekan OK. Anda bisa menuliskan alternatif tag. Mungkin saya tuliskan Asa Studio template image. Oke, mungkin semacam ini, dan saya tekan OK. Otomatis saya sudah mempunyai tampilan semacam ini. Untuk preview di Firefox kita butuh mengaktifkan WAM. Anda masuk ke Start, Program, dan aktifkan WAM Server, Start WAM Server. Selanjutnya di bawah head, saya mau membuat di sini warna button. Saya masuk ke code untuk memberikan background di button. Saya masuk di code, lalu saya masuk ke dalam kode ini, TD. Saya masuk seperti ini. Lalu saya tekan spasi, dan di sini ada tulisan background. Saya klik 2 kali background, maka otomatis akan ada penambahan kode semacam ini. Background sama dengan tanda kutip dan tanda kutip.
di tengah saya mau mengambil di browse, mengambil gambar yang saya inginkan. Saya masuk ke image lagi, dimana ada gambar-gambar yang sudah saya edit dan saya simpan tadi. Saya masuk ke view menu biar bisa melihat tampilan gambar, dan di sini saya mau mengambil tombol menu. Di sini ada garis vertikal dan ini saya aktifkan sebagai menu, dan di sini dimensinya adalah 1 pixel kali 36. Saya klik lalu saya tekan OK. Lalu jika saya masuk ke desain, maka di sini sudah ada menu dan dia aktif sebagai background. Dan saya masuk di codes lagi, dan di sini saya kembali ke dalam kode dan saya memberikan spasi lagi, dan saya memberikan height. Saya geser ke bawah dan di sini ada height. Saya pastikan heightnya tadi 36, saya masukkan 36. Dan di width tidak saya berikan nilai karena saya ingin merepeat dari horizontal, dari widthnya 1 pixel tadi akan direpeat jika kita tidak memberikan angka di dalam height. Sekian untuk pengaturan menu, dan saya kembali ke desain. Seperti ini, saya sudah mempunyai 36 pixel di height, dan jika saya preview di Firefox, saya sudah mempunyai tampilan halaman semacam ini. Di situ sudah ada head, title, dan di bawahnya ada background menu yang nuansanya hampir sama dengan head title, yaitu biru. Oke, seperti ini. Saya kembali ke Dreamweaver. Lalu di bagian di bawah menu saya mau mengaktifkan di sini. Lalu saya kembali ke code untuk memberikan gambar ke body. Di sini saya masuk ke dalam kode yang ada. Lalu saya menekan spasi pada keyboard, maka akan muncul seperti itu, dan saya pilih background. Lalu ada muncul semacam ini dan saya klik browse. Maka di sini akan muncul image karena tadi saya sudah masuk ke dalam folder image. Saya aktifkan view menu dan saya aktifkan thumbnail supaya saya bisa melihat gambar. Dan di sini saya aktifkan template 4.jpg. Saya klik OK. Dan otomatis saya sudah mempunyai semacam ini. Lalu saya memberikan spasi lagi untuk memberikan width. Saya pilih di area paling bawah. Di sini ada width. Saya klik 2 kali di width dan saya memasukkan widthnya adalah 960. Jadi saya masukkan 960 pixel. Sementara di height saya kosongkan karena saya ingin merepeat di bagian height yang 1 pixel tadi. Jika saya masuk ke desain, saya sudah mempunyai halaman semacam ini. Dan di body, jika saya menuliskan sesuatu dan saya enter, maka dia akan diulang-ulang terus di height dan sampai panjang. Oke, seperti itu. Lalu kita masuk di bagian bawah di sini, dan saya masuk di kode lagi, dan saya masuk di dalam kode TD, dan di sini saya mau memberikan spasi. Lalu saya double klik background, lalu saya browse, dan saya cancel. Saya aktifkan browse, dan di sini saya aktifkan view menu, thumbnail, dan di bagian sini saya mau mengaktifkan footer. Di sini footer berdimensi 960 kali 53. Saya ingat itu, saya klik, lalu saya tekan OK. Dan di sini saya mau memberikan spasi lagi, dan saya memberikan width. Saya double klik width dan saya memberikan 960. Dan saya masuk di belakang sini, di belakang tanda kutip, lalu saya memberi spasi lagi dan saya memilih height. Saya masukkan 53. Oke, seperti itu. Dan jika saya masuk ke area desain, saya sudah mempunyai background semacam ini. Dan jika saya preview di Firefox, saya sudah mempunyai rancangan website semacam ini. Sekarang kita tinggal menambahkan beberapa menu mungkin di area menu dan beberapa tabel di area body. Saya akan kembali ke Dreamweaver. Saya masuk ke bagian menu arrow 2, dan di sini saya memasukkan insert tabel, dan di sini saya membuat arrow 1, dan di kolom mungkin 4. Di table width saya aktifkan 100%,
dan di bagian sebelah kanannya saya pilih persen. Saya tekan OK. Di sini otomatis saya sudah mempunyai tabel semacam ini, dan di sini saya mau masuk di code lagi dan memilih di TD sebelum tabel. Di sini ada tabel baru yang barusan kita buat, dan saya masuk di sebelumnya, yaitu di arrow menu tadi. Saya masuk di arrow menu. Maka di sini ada propertiesnya. Saya mau membuat di horizon center, lalu di vertical middle, seperti itu. Dan saya kembali ke design view. Otomatis di sini sekarang saya mempunyai tabel yang berada di tengah arrow. Di sini saya mau menuliskan mungkin, oke, saya buat di sini di horizon center, lalu di vertical default middle. Saya masuk di kolom berikutnya, horizon center, top, middle. Saya kembali ke kolom selanjutnya, horizontal center, vertical middle, dan paling kanan horizontal center, vertical middle. Dan di bagian sini saya mau memberikan tulisan mungkin menu 1. Lalu saya seleksi tulisan menu 1 dan saya pergi ke bawah. Saya memberikan link 1. Saya memberikan tanda pagar, lalu saya ketik 1, dan di target saya pilih self. Lalu di sini saya klik kanan, copy, dan saya pergi ke kolom berikutnya, klik kanan, paste, dan saya pergi ke kolom berikutnya, klik kanan, paste. Di kolom berikutnya, klik kanan, paste. Saya sudah mempunyai seperti itu, dan saya mau mengatur di sini 100% dibagi 4. Jadi setiap kolom saya mengaktifkan mungkin 25%. Saya tuliskan 25% di sini. Saya klik di luar, otomatis dia akan 25%, dan saya ganti menu 4. Lalu di sini saya ganti link 4. Di sini saya isi 25% juga, dan saya ganti link 3, dan di sini juga link 3. Saya masuk ke kolom sebelumnya dan saya isikan 25%, dan link saya ganti link 2. Di menu saya ganti menu 2, seperti itu. Dan saya masuk di menu 1 dan memberikan 25%. Sekarang jika saya preview di Firefox, saya sudah mempunyai tampilan template semacam ini. Oke, sekali lagi saya mau memberikan tabel di area body. Saya masuk ke Dreamweaver, dan di area body saya memberikan insert tabel, dan di tabel saya memberikan mungkin 2 di kolom. Di arrow-nya 1, saya pilih di kolom 2, dan saya aktifkan 100% karena saya membutuhkan 2 kolom. Di sebelah kiri mungkin menu, dan di sebelah kanan adalah isi dari halaman. Saya tekan OK. Lalu saya sudah mempunyai seperti ini, dan di sini di menu saya cuma memberikan mungkin sekitar 25% di width. Saya klik, dan saya sekarang sudah mempunyai 25% di kolom sebelah kiri. Lalu di sebelah kanan saya seleksi semua kata-kata yang ada, saya drag menuju sebelah kanan, dan saya seleksi juga di kata-kata ini. Anggap saja ini adalah isi dari halaman. Saya klik dan saya drag ke kolom sebelah kanan, dan di sini saya masuk ke code supaya saya bisa melihat. Di sini ada P, saya hapus kode paragraf, delete, seleksi dan delete. Saya kembali ke desain, dan otomatis sekarang saya sudah mempunyai body semacam ini. Dan di bagian sebelah kiri saya memberikan di bawah horizontal, saya memberikan mungkin di left, dan di vertikal saya memberikan top. Sama di kolom yang sebelah kanan, di horizontal saya membuat mungkin left, di vertikal saya memberikan top. Dan di arrow body saya masuk di arrow body. Di sini ada P, saya bisa menseleksi P, lalu saya tekan delete. Maka otomatis sekarang saya sudah tidak mempunyai jarak di sini. Dan
table aktif, lalu saya tekan arrow ke kanan, tanda panah ke kanan, otomatis saya masuk di arrow body, dan saya memberikan horizontal di center, otomatis di sini akan tengah, ada nilai titik tengah, dan di vertikal saya memberikan top. Jika saya preview sekarang, saya sudah mempunyai tampilan halaman semacam ini. Cukup menarik bukan? Dan saya mau menambahkan satu tabel lagi di menu. Saya masuk insert tabel, dan di sini di arrow saya mau memberikan mungkin 10, lalu di kolom saya memberikan cukup 1 saja. Saya tekan OK. Otomatis saya sudah mempunyai tabel semacam ini, dan di sini di tabel saya mau memberikan cell spacing mungkin 2, cell space, cell pads mungkin 2, di cell space juga 2. Oke, seperti itu. Dan saya memberikan mungkin internal link 1. Oke, saya seleksi dulu kata-katanya, dan saya masuk di link, saya memberikan pagar 1, dan di target saya memberikan self. Di sini saya mau mengcopy, Ctrl C, lalu masuk ke arrow bawahnya, Ctrl V, dan di sini saya ganti 2, di link juga saya ganti 2, lalu saya masuk ke row berikutnya, Ctrl V, saya ganti 3, dan di link saya ganti 3, lalu saya masuk row bawahnya lagi, Ctrl V, ganti 4, lalu di link juga ganti 4. Demikian seterusnya sampai selesai. Oke, sekarang saya sudah mempunyai menu, dan di sebelah kanan adalah isi halaman, dan jika saya preview, saya sudah mempunyai satu halaman template yang siap digunakan. Oke, seperti ini. Dan kita akan melanjutkan di CSS di tutorial selanjutnya, yaitu kita akan membahas CSS, bagaimana kita mengatur link, memberikan background, sehingga lebih menarik dan interaktif karena ada perubahan-perubahan. Oke, sekian tutorial pembuatan halaman template yang sebelumnya kita sudah merancang di Photoshop, dan sekarang kita mengaturnya di Dreamweaver. Kita bertemu lagi di tutorial selanjutnya. Salam.